Babu qaulin Nabi, bab sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anadamu, adapun penyesalan, iku taubatun taubat. Jadi hakikatnya taubat itu ya menyesal. Kalau orang bertobat tapi di dalam hatinya tidak ada komitmen penyesalan, itu namanya tobat politik gitu. Atau ya tobat munafik. Tobat politik itu ya tobat hanya untuk menutupi saja, hanya untuk meredakan situasi saja. Namun sebenarnya dia dalam hati kecilnya itu ya belum mau tobat. Qala berfirman, siapa Allah Azza yang maha mulia, wajalla dan maha agung, waladina dan orang-orang, idza fa'alu ketika mengerjakan mereka, fahisyatan pada kejelekan, audolamu atau menganiaya mereka, angfusahum diri mereka, zakaru maka ingat mereka Allah pada Allah, fastaghfaru maka minta ampun mereka, lidunubihim pada dosa-dosa mereka, wa mayaghfiru dan tidak ada yang mengampuni, adzunuba pada dosa-dosa, illallah kecuali Allah, walam yusiru dan tidak mengulang mereka, alama atas apa-apa, fa'alu yang berbuat mereka, wahum dan mereka, iku ya'lamuna mengetahui mereka. Bapak Ibu yang kami hormati, pendengar pecinta dakwah, di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 135 Allah berfirman, orang-orang iman. Jadi yang dibahas adalah orang-orang iman itu ketika dia berbuat kejelekan atau berbuat dolim, maka dia kemudian ingat kepada Allah. Jadi orang iman itu karakteristiknya itu ketika berbuat kedoliman atau berbuat aniaya terhadap diri sendiri atau berbuat kejelekan, karena orang itu sadar tidak sadar, weruh tidak weruh, ketika orang itu berbuat jelek mesti merasa bahwa apa yang dilakukan adalah perbuatan jelek. Nah, kalau orang iman, dia akan menyadari kesalahan itu, akan menyadari kejelekan itu, kemudian dia ingat kepada Allah. Wah, bagaimana ini kalau saya berbuat salah, terus saya disiksa oleh Allah, terus saya diambil tindakan oleh Allah, sehingga ada perasaan was-was, perasaan takut. Beda dengan orang-orang munafik, ketika mereka berbuat salah, berbuat dolim, melihat kesalahannya, melihat kedolimannya itu hanya seperti melihat atau mengusir lalat yang menempel di hidungnya, hanya digusah begitu saja, sehingga tidak ada perasaan takut. Namun tidak dengan orang iman. Orang iman itu ketika dia berbuat salah, berbuat dolim, kemudian ingat kepada Allah. Wah, ini kalau nggak segera saya taubat, ini kalau Allah kemudian murka, kemudian Allah menyiksa, bisa apa saya? Hancur saya. Sehingga orang-orang iman itu kemudian minta ampun pada Allah dengan segala dosa-dosanya. Apakah membaca istighfar seperti apa yang kemarin kita bahas sebelumnya. Dalil itu kan kita bahas
man astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ghufira lahu wa in kana qad faromna zahfi. Barang siapa yang membaca istighfar astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya walaupun dosa itu seberat senilai orang yang lari dari perang. Artinya dosa yang lain dengan istighfar, bahkan kefadulan dari istighfar. Mari kita baca, barang siapa yang melazimkan istighfar, membiasakan istighfar, maka Allah akan menjadikan setiap kesulitan mereka kemudahan, setiap kesusahan mereka solusi, dan Allah memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Maka bagi orang iman, ya tadi, ketika berbuat salah kemudian segera minta ampun pada Allah. Artinya dengan amalan, mengerjakan sholat taubat atau mengerjakan sholat tasbih, karena tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali ya Allah. Jadi nggak ada yang bisa mengampuni dosa yang berkaitan dengan Allah ya kecuali Allah. Dan orang iman itu ketika mereka mengerjakan suatu perbuatan yang salah dan dia tidak mengulang lagi, jadi tidak, tobatnya itu hanya main-main, berangkat tobat mulai komat. Nah, mulai kumat itu enggak, benar-benar tobatan nasuhan, tobat yang lahir dan batin. Hadatsana Hisham ibni Ammarin hadatsana Sufyan an Abdul Karim al-Jazari an Ziyad ibni Abi Maryam an ibni Makil. Kala berkata siapa ibni Makil, dakhaltu masuk aku ma'abi bersama bapakku ala Abdillah atas Abdillah, sami itu mendengar aku hu pada Abdillah, yaqulu berkata siapa Abdillah, kala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu bersabda Nabi, annadamu adapun menyesal atau penyesalan iku taubatun taubat. Waqala maka berkata lahu pada Abdillah siapa abi bapakku, anta adakah kamu Abdillah, samita mendengar kamu, anabiya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu berkata atau bersabda Nabi, anadamu adapun menyesal iku taubatun taubat. Wala berkata siapa Abdillah, na'am iya. Rawahu Ibni Majah kitabu Zuhud. Bapak Ibu yang kami hormati, Ibni Makil berkata, saat itu saya datang bersama bapak saya ke tempatnya Abdillah. Biasanya kalau disebutkan Abdillah itu Abdillah bin Mas'ud, karena nama Abdullah saat itu memang sangat banyak. Yang mana saat itu saya mendengar hadis dari Abdullah. Abdullah mengatakan atau Nabi bersabda bahwa menyesal adalah tobat. Tobat itu penyesalan. Jadi kalau orang itu tobat tapi nggak menyesal, ya belum tobat. Namanya tobat itu ya menyesal. Menyesal apa? Atas segala kesalahannya. Namanya orang salah itu kan menyimpang. Sehingga ketika orang itu tobat kembali on the track. On the track kemana? On the track ke tujuan semula. Kemana? Ya ke surga. Karena kalau ketika dia berbuat salah kemudian tadi menyimpang, berarti kan ibarat orang jalan itu nggak sudah tujuannya, nyimpang, maka nggak akan sampai tujuan. Nah, maka di dalam tobat itu kan ukurannya Quran dan hadis. Karena Allah sendiri
berfirman, wa inna hadza sirati mustaqim. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah jalanku, tracknya, on the tracknya Allah untuk masuk surga itu dengan Al-Quran. Ya tentu dengan Al-Hadis juga, karena memang Nabi itu adalah diperintahkan sebagai Rasul untuk menuntun umat menjadi guide untuk ibadah. Maka Nabi mengatakan, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabillah wa sunnati nabi. Aku tinggalkan dua perkara, kalian tidak akan salah. Maksudnya ya kalau nggak salah itu on the track, di atas jalan yang benar. Kemana ya? Ke surga. Karena memang visinya manusia itu masuk surga. Karena hakikatnya manusia itu kan penghuni surga. Zaman Mbah Adam dulu diusir itu kan aslinya penghuni surga. Maka ketika Mbah Adam kemudian ingin kembali ke surga, Allah berjanji, nanti kalau kamu sudah di dunia, saya akan menurunkan petunjukku, kata Allah. Wa man tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia akan sampai kepada jalan yang benar untuk kembali ke surga. Nah, kalau kemudian menyimpang dari Al-Quran dan hadis, otomatis itu salah. Maka harus dikembalikan. Nah, cara mengembalikan tadi dengan cara bertobat. Bertobat ya, salah satu syarat tobat itu ya menyesal atas kesalahannya, sehingga dan dia berjanji tidak akan mengulang, berjanji menyesal getun tidak akan mengulang. Itu ciri orang iman. Pertama, syarat tobat mengakui kesalahan, sadar atas kesalahannya. Yang kedua, minta ampun. Yang ketiganya, menyesal, karena penyesalan itu merupakan syarat daripada tobat. Tobat yang nasuha, ada penyesalan. Kalau dia tobat tapi tidak menyesal, itu berarti namanya tobat munafik atau tobat politik. Tobat untuk kepentingan politik. Maka tobat yang diterima adalah tobatan nasuha, tobat yang lahir batin. Lahirnya ya tadi minta ampunan, mengakui kesalahan, batinnya yang menyesal. Nah, kemudian bapakku ngomong pada Abdillah, Pak Abdillah, apakah engkau mendengar hadis itu benar-benar dari Nabi, yang Nabi mengatakan bahwa tobat itu menyesal? Abdullah mengatakan, oh iya, ini sabda Nabi, bukan omongan saya.